semua, perkenalkan nama aku Serena dari Manajemen UGM Angkatan 2019. Pada video kali ini, aku akan share pengalamanku ke teman-teman semua mengenai coaching terkait leadership yang aku dapatkan dari salah satu pemimpin di perusahaan. Beliau adalah Bapak Yohanes Susilo atau biasa disapa dengan Bapak Jo Susilo. Pak Jo Susilo merupakan Head of Talent Acquisition, Outsourcing Management, and Talent Development Department di PT Salam Pacific Indonesia Lines, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang shipping, logistik, dan pelayaran di Indonesia. Pak Jo telah berpengalaman selama 18 tahun di bidang Human Resource Strategic di berbagai perusahaan, baik lokal dan private company hingga cross-cultural organization dan multinational company. Namun sebelum aku share pengalamanku terkait coaching bersama Pak Jo Susilo, yuk kita bahas dulu apa sih itu leadership atau kepemimpinan. Leadership atau kepemimpinan memiliki pengertian yang beragam. Setiap orang memiliki perspektif yang berbeda tentang leadership. Seorang pemimpin dapat mengartikan leadership atau kepemimpinan dengan arti atau konsep yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman dan perjalanan mereka selama memimpin. Secara umum, kepemimpinan atau leadership adalah proses untuk mempengaruhi, memotivasi, membimbing, dan memberi contoh kepada orang lain, khususnya kepada pengikutnya, agar dapat mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Setiap orang atau setiap pemimpin memiliki ciri khas karakteristik mereka masing-masing dalam memimpin. Berikut adalah jenis-jenis gaya kepemimpinan yang sering kita temukan. Yang pertama adalah kepemimpinan autokratis. Tipe kepemimpinan ini sangat menekankan pada kekuasaan dan paksaan di mana harus dipatuhi oleh pengikut dan bawahannya. Pemimpin dengan tipe ini berkuasa secara penuh dan tidak memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk berinisiatif atau berkontribusi. Yang kedua adalah kepemimpinan delegatif. Di sini pemimpin memberi kepercayaan penuh kepada anggota timnya. Pemimpin memberi kewenangan bagi anggota timnya dalam membuat keputusan. Tugas pemimpin yaitu untuk mengawasi dan memastikan bahwa sistem yang dilakukan tidak keluar jalur dan memastikan bahwa tim dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah kepemimpinan demokratis. Pemimpin dengan tipe ini adalah pemimpin yang terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari para anggotanya. Pemimpin cenderung ingin mendorong perkembangan para anggotanya. Walaupun mengedepankan kontribusi, pada tipe kepemimpinan demokratis, keputusan akhir tetap berada di tangan pemimpin. Masih ada banyak lagi jenis atau gaya kepemimpinan yang sering diterapkan. Nah, sekarang aku akan berbagi ke teman-teman nih mengenai pengalamanku coaching bersama Pak Jo Susilo. Menurut Pak Jo Susilo, kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang melayani dan yang efektif. Yang jadi pegangan saya utama itu pertama adalah pasti kita harus melayani. Yang kedua, kita harus efektif. Karena kita akan memegang kepercayaan tuh pasti lebih banyak. Pemimpin yang efektif, dia akan melahirkan pemimpin lagi. Kepemimpinan kita dibilang efektif jika tanggung jawab yang kita berikan itu dijalani dari A sampai Z. Terus dia mereport secara konsisten sama kita. Nah, kalau dengan cara itu, saya akan bisa memimpin bidang lainnya lebih banyak. Nah, itu yang namanya kepemimpinan yang melahirkan pemimpin. Nah, itu dimulai dari mana? Dari saya melayani dulu. Satu, berhenti di sini sampai dia jadi pemimpin, baru mulai lagi sampai dia jadi pemimpin. Kepemimpinan yang melayani adalah pemimpin yang mengutamakan anggota tim, di mana melibatkan kontribusi anggota tim, serta memotivasi dan juga mendukung perkembangan anggota timnya. Selanjutnya, kepemimpinan efektif adalah pemimpin yang bertanggung jawab, tidak menyalahkan situasi, dan kepemimpinan yang mampu menciptakan pemimpin-pemimimpin baru yang nantinya akan memimpin lebih banyak orang lagi. Dalam kepemimpinan, komunikasi sangatlah penting. Komunikasi menjadi tantangan dalam kepemimpinan karena setiap orang dalam tim memiliki karakteristik dan sifat-sifat yang berbeda. Dengan karakteristik dan sifat yang berbeda, maka komunikasi yang dilakukan juga harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan memimpin para timnya, Pak Jo melakukan beberapa pendekatan. Saya mulai 3 langkah. Yang pertama, saya mengenali mereka, saya menerima mereka, dan saya menyesuaikan. Dengan terlebih dahulu saya lakukan ke diri saya sendiri. Ketiga tahap tersebut harus dilakukan pertama kepada diri sendiri. Ketika kita sudah mengenali dan menerima diri kita, maka kita akan lebih mudah mengenali, menerima, dan menyesuaikan orang lain. Saya paham perkembangan kedewasaan kepemimpinan anak-anak saya juga. Jadi kita menangin dulu secara personalnya dulu. Kita dewasakan mereka bahwa kalian tuh tanggung jawab. Pemimpin perlu memiliki kemampuan menghubungkan dan menyelaraskan visi misi masing-masing anggotanya atau timnya dengan visi misi organisasi sehingga dihasilkan kinerja tim yang lebih optimal dan maksimal. Pemimpin yang benar
itu adalah pemimpin yang bisa ngejahit mimpinya masing-masing orang yang ada di bawahnya dia dengan visi misi perusahaan. Jadi pemimpin yang cuma ngomongin tugas doang, nggak punya people oriented, nah itu dia nggak bakalan bisa ngejahit itu. Boro-boro ngejahit, dia nggak tahu loh yang dikejar sama bawahannya apa. Nah makanya pemimpin yang terlalu task oriented, bawahannya tuh tinggal nunggu waktunya. Dia akan demotivasi gitu, tergantung baterainya kuatnya berapa lama. Dalam memimpin sebuah tim, Pak Jo juga tidak lupa menekankan shared value dalam timnya. Nilai teamwork itu perlu ya. Teamworknya kayak gimana? Melihat gitu ya. Di samping kiri kanan nih kita empati sedikit, peduli. Itu yang pertama, nilai empati. Nah yang kedua adalah dilarang menjadi bagian dari apel busuk atau anti gosip. Saya nggak memperbolehkan di dalam tim saya itu ada gosip sedikit pun. Kalau ada yang nggak beres, suarakan dengan koordinasi yang tepat untuk materi improvement. Itu nilai yang biasanya saya komunikasikan langsung di grup besar. Selanjutnya, untuk membangun kepercayaan dalam tim, jangan pernah melupakan integritas. Integritas adalah hal yang penting dan hal yang utama. Supaya biar percaya, yang pertama integritas. Kalau udah ngomong A, lakuin A. Kalau udah janji A, kasih A. Kalau salah, minta maaf. Dan yang terakhir, kita harus paham bahwa pemimpin adalah seorang manusia yang tidak sempurna. Gak apa-apa loh ternyata jadi pemimpin itu disalahin. Gak apa-apa loh ternyata jadi pemimpin itu kelihatan buruk. Tapi ada caranya untuk memperbaiki. Nggak cuma nggak apa-apa doang. Setelah itu melangkah dengan teknik-teknik tertentu. Kesalahan itu wajar, namun pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mengakui kesalahan dan tidak melemparkan kesalahan kepada timnya, mau meminta maaf, mau mendengar kritik, dan melakukan upaya untuk memperbaiki sehingga menghasilkan hal-hal yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih, bye!